wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tia Kristiani dengan NPM 2487205020 dari Prodi PPKN semester 1 Universitas Komputika Luwuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir, yang bersifat universal dan tidak dapat direbut oleh siapapun. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28, HAM dijamin di Indonesia. Selain itu, HAM juga diatur oleh konvensi internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh PBB pada 1948. HAM melindungi berbagai hak, mulai dari hak hidup, kebebasan, hingga hak mutlak yang dapat keadilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Sejarah hak asasi manusia di Indonesia dimulai dari masa penjajahan, di mana masyarakat Indonesia berjuang untuk merdeka dan memperoleh hak mereka. Setelah Indonesia merdeka, pengakuan hak asasi manusia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui hak dasar warga negara. Pada 1998, setelah revolusi, Indonesia semakin menegaskan komitmennya terhadap hak asasi manusia, termasuk melalui pembentukan Komnas HAM pada tahun 1999 yang bertugas untuk mengawasi dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar hak asasi manusia. Pancasila sebagai dasar negara memberikan panduan dalam menjaga dan menghormati HAM. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang mendukung pelindungan hak asasi manusia. Misalnya, pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mendukung kebebasan beragama. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia. Pada sila ketiga, persatuan Indonesia, mengajak untuk menjaga persatuan dan kesatuan tanpa diskriminasi. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, mencerminkan penghargaan terhadap hak-hak politik. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memastikan tercapainya keadilan sosial termasuk dalam bidang ekonomi dan sosial. Prinsip hak asasi manusia dalam Pancasila. Pancasila mengajarkan prinsip-prinsip penting yang menjadi landasan hak asasi manusia. Yang pertama, kesetaraan dan keadilan. Setiap orang berhak diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Yang kedua, kebebasan dan otonomi. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih dan menggunakan pendapat. Yang ketiga, pengakuan dan perlindungan. Negara wajib mengakui dan melindungi hak-hak setiap individu. Yang kelima, partisipasi dan demokrasi. Setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam proses politik, keadilan sosial dan ekonomi, menjamin pemerataan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, implementasi hak asasi manusia dalam kehidupan. Implementasi hak asasi manusia di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, seperti yang pertama, hak sipil dan politik. Setiap warga negara berhak untuk memilih dalam pemilu, berpendapat, dan memperoleh perlindungan hukum. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya, mengacu pada hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, pendidikan, dan layanan kesehatan. Yang ketiga, kebebasan beragama dan keyakinan. Setiap individu berhak memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan pribadinya. Yang keempat, pemberantasan diskriminasi dan kekerasan. Negara bertanggung jawab untuk menghapus segala bentuk diskriminasi, baik berdasarkan ras, etnis, negara, dan agama. Yang keempat, pendidikan hak asasi manusia, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai peristiwa hak asasi manusia. Selanjutnya, tantangan dan solusi dalam penerapan hak asasi manusia. Dalam penerapan hak asasi manusia, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menghambat upaya perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, diskriminasi dalam berbagai bentuk, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun gender. Yang ketiga, keterbatasan akan pendidikan dan informasi yang menghalangi masyarakat untuk memahami dan menuntut hak-hak mereka. Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut, yang pertama, penguatan lembaga pengawasan seperti Komnas HAM.
Yang kedua, peningkatan pendidikan HAM di semua level masyarakat. Yang ketiga, mengedepankan prinsip-prinsip Pancasila dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah. Pancasila sebagai dasar negara memberikan pedoman yang jelas bagi penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Penting bagi warga negara untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari untuk memastikan tercapainya keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pengawasan dan implementasi HAM harus terus dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.